Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Aulia Putri Lestari, NPM 0211193371, kelas 5K Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang analisis perubahan budaya PT Kimia Farma. Yang pertama adalah latar belakang. Dunia bisnis selalu menuntut perusahaan mencapai sebuah pembaharuan yang ditunjang dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Setiap perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan perubahan lingkungan yang ada. Konsumen dari masa ke masa berubah, sehingga tuntutan prioritas pelayanan mereka pun mengalami pembentukan. Pembentukan selera dan daya beli konsumen harus direspon oleh produsen, baik dalam konsep bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau pembentukan internal yang menyangkut kualitas mesin, sumber daya manusia, permodalan, dan sebagainya haruslah ditanggapi dengan serius. Di bidang kesehatan, terdapat keinginan masyarakat akan obat bermerek dengan harga terjangkau kiranya akan segera terpenuhi. Sebagaimana yang telah menjadi wacana publik, minat masyarakat terhadap pemakaian obat generik masih rendah, dan mereka lebih memilih obat bermerek yang tentu harganya jauh lebih mahal. Padahal awal tahun ini, pemerintah melalui BPOM meluncurkan program obat murah bermerek. Upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan, khususnya obat-obatan, telah membuka peluang bagi perusahaan farmasi untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan obat dengan merek dagang, namun harganya murah. Maka dari itu, melihat pentingnya perubahan, budaya baru dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap permunculan produk-produk kimia farma yang baru. Agar di dalam organisasi terdapat kenyamanan dalam membuat produk tersebut. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama itu visi. Menjadi perusahaan healthcare, pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Yang kedua ada misi. Yang pertama itu melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri, kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence, didukung oleh SDM profesional. Terus yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya di sini ada pengertian dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan salah satu badan usaha milik negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan, terintegrasi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat pada industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, Kimia Farma yang didirikan pada 16 Agustus 1971 bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan pada industri farmasi terintegrasi. Kemudian selanjutnya ada perubahan budaya baru dan disrupsi. PT Kimia Farma terus-menerus melakukan inovasi dan perubahan transformasional yang dilatar belakangi oleh tuntutan konsumen dan juga mengikuti perkembangan zaman. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu perubahan visi misi, budaya perusahaan, dan perubahan konseptual dari anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Apotek. Perubahan visi misi yang terdapat di perusahaan itu terjadi karena perubahan pada konsumen, di mana melihat perubahan konsumen dan persaingan yang semakin ketat, membuat perusahaan harus melakukan sebuah perubahan, sehingga tujuan perusahaan mereka pun dapat dirubah. Dengan kata lain, perubahan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma ini karena adanya faktor eksternal yaitu dorongan konsumen untuk berubah dan daya saing yang semakin tinggi. Perubahan visi misi suatu perusahaan tentunya memberikan pengaruh pada transformasi nilai,
budaya, dan strategi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya itu. Selain itu, dalam rangka menghadapi era disrupsi, perusahaan ini juga melakukan 3 transformasi digital di modal bisnis, operational process, dan customer experience untuk pertumbuhan pada bidang usahanya itu. Kemudian ada cara menghadapi VUCA. Yang pertama, volatility. Cara menghadapinya yaitu dengan visioning, di mana Kimia Farma merubah visi misinya agar perusahaan yang dia kembangkan semakin maju dan mampu bersaing. Yang kedua ada uncertainty. Cara menghadapinya itu dengan understanding, di mana Kimia Farma terus melakukan pengembangan produk dan mencari informasi. Yang ketiga ada complexity. Cara menghadapinya yaitu dengan clarity, dengan menetapkan karyawannya ke masing-masing divisi dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada ambiguity. Cara menghadapinya yaitu dengan agility, beradaptasi dengan zaman, misalnya pada pandemi COVID dengan mengubah sistem layanan home care lewat aplikasi, dan juga terus melakukan strategi produk selain obat. Kemudian ada penerapan fungsi manajerial. Yang pertama ada planning, yaitu penentuan visi dan misi karyawan. Selanjutnya menentukan strategi dan taktik yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja. PT Kimia Farma sebagai holding melakukan kegiatan pemasaran di dalam negeri maupun pasar ekspor untuk permintaan obat-obat etikal, generik, dan OTC. Selanjutnya mengalokasikan atau menentukan sumber daya yang diperlukan seperti pelaksanaan pelatihan karyawan PT Kimia Farma tersebut. Selanjutnya menetapkan standar dan indikator keberhasilan suatu usaha. Dan yang kedua ada organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Dan yang ketiga ada directing. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. PT Kimia Farma mempunyai budaya perusahaan. Perseroan telah menetapkan budaya perusahaan yang merupakan nilai-nilai inti perseroan, yaitu I, C, A, R, E, yang menjadi acuan atau pedoman bagi perseroan dalam menjalankan usahanya untuk berkarya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling berarti mencari informasi tentang berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan bila diperlukan. Hal ini sering juga disebut follow up. PT Kimia Farma mempunyai 5 AS sebagai ruh budaya perusahaan yang terdiri dari kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja antusias, dan kerja tuntas. Kemudian, kaitan fungsi manajerial bila dikaitkan dengan disrupsi. Disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Ini ada kaitannya dengan fungsi manajerial, di mana planning atau perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti visi misi dan strategi yang nantinya diterapkan pada saat melakukan perubahan tersebut. Kemudian pada organizing, kaitannya di mana terjadinya pembagian tugas masing-masing karyawan PT Kimia Farma, supaya apabila terjadi perubahan disrupsi, bisa langsung menempatkan dirinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya. Kemudian pada directing, bisa berusaha mencapai target apabila perubahan terjadi sewaktu-waktu dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya dalam memproduksi obatan dan lain-lain. Dan yang terakhir controlling ini sangat erat kaitannya dengan disrupsi atau perubahan, dikarenakan di sini adalah bagian yang mengamati atau mengontrol kegiatan supaya jika terjadi perubahan bisa tetap terkendali.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dunia bisnis selalu menuntut perusahaan mencapai sebuah pembaharuan yang ditunjang dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Setiap perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan perubahan lingkungan yang ada. Karena itulah, banyak dari perusahaan ternama baik di dalam ataupun luar negeri melakukan perubahan hanya untuk bertahan hidup dan menunjukkan eksistensi sebagai perusahaan yang tidak ketinggalan zaman. Ini semua ada kaitannya dengan fungsi manajerial di mana planning atau perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti visi misi dan strategi yang nantinya diterapkan pada saat melakukan perubahan, kemudian organizing, kaitannya dengan pembagian tugas masing-masing karyawan, kemudian pada directing, bisa berusaha mencapai target apabila perubahan sewaktu-waktu dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya memproduksi obat. Dan yang terakhir itu controlling. Ini sangat erat kaitannya dengan disrupsi atau perubahan. Dikarenakan di sini bagian yang mengamati kegiatan supaya jika terjadi perubahan bisa tetap terkendali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.